Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang pelajaran yang ketiga, subtema atau subpelajaran yang ketiga juga, yaitu menghargai pendapat orang lain. Tapi sebelum kita memasuki pelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, pada pelajaran 3, subpelajaran yang ketiga, kita akan membahas tentang indahnya saling menghormati atau saling menghargai. Nah, yang pertama yaitu menghargai pendirian orang lain. Anak-anak, kita hidup bersosial, harus saling menghargai pendirian orang lain. Contoh, si Ahmad punya pendirian yang kukuh untuk menjadi seorang polisi, dan si Abdullah punya pendirian untuk menjadi orang dokter. Maka kalian sebagai kawan, sebagai teman, harus menghargai pendirian teman kalian. Tidak boleh saling mengolok-olok atau saling menjatuhkan. Yang kedua yaitu menghargai keyakinan orang lain. Nah, terutama kita sekarang, apalagi di negara kita, negara yang disahkan oleh agama yang disahkan oleh negara ada 5. Tentu dalam suatu kelas kalian mesti ada yang beragama Islam, agama Kristen, Hindu, Katolik, dan lain sebagainya. Maka kalian tidak boleh mengolok-olok temannya. Kalian harus menghargai. Ketika teman kalian yang Kristen melaksanakan ibadah, maka kita sebagai orang Islam juga tidak boleh mengganggunya. Dan sebaliknya, ketika kita sebagai orang Islam melaksanakan sholat dan lain sebagainya, maka teman-teman dari Kristen juga tidak boleh mengganggu. Nah, itu termasuk salah satu bentuk kita menghargai keyakinan orang lain, keyakinan teman-teman kita semua. Yang ketiga yaitu menghargai pendapat orang lain. Nah, di dalam kelas ini sering terjadi ketika kita bermusyawarah, ketika kita berdiskusi, ini sering terjadi perkelahian dan lain sebagainya disebabkan satu sama lain tidak bisa menghargai pendapat dari temannya. Contoh, di kelas 5 ini mau diadakan pemilihan ketua kelas. Lantas punya 2 calon, si A dan si B. Tetapi si A tidak bisa menghargai pendapat si B, dan sebaliknya si B juga tidak bisa menghargai pendapat si A. Maka itu dilarang oleh agama. Maka itu termasuk perbuatan yang tercela, bukan termasuk perbuatan yang baik. Oke anak-anak, nah coba lihat gambar di samping ini. Nah, itu ada gambar kalian atau anak-anak ketika berada di kelas saling berkumpul untuk berdiskusi, untuk bermusyawarah, untuk belajar bersama. Nah, disitulah contoh kalian harus hidup rukun, saling menghargai pendapat temannya, saling menghargai keyakinan temannya, dan saling menghargai pendirian temannya. Maka dalam agama Islam kita semua dituntut untuk menjadi orang yang baik. Maka amal kita atau perbuatan kita harus menunjukkan atau mencerminkan perbuatan yang baik, sehingga kita masuk golongan orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan anak-anak yang telah belajar agama ini dipraktekkan atau mampu mempraktekkan, sehingga anak-anak menjadi
anak yang soleh dan solihah, yang patuh kepada orang tua dan guru dan bangsa dan agama. Amin, amin, ya robbal alamin. Sekian anak-anak, dengan ilmu yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat dari saya. Sebelumnya nanti kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya, yaitu pelajaran keempat. Oke, kurang lebihnya Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.